halaman berapa kalau yang kita pakai bukunya Ricky Virona? Ada di halaman berapa? Bahan hari ini halaman pertama. Halaman 12. Halaman? Halaman 6. Nah, kalau 6 betul, kalau 12 salah. Oke ya. Sudah dicek? Sudah, halamannya? Pak. Halaman 6. Ya, Pak, halaman 6. Oke, kita mulai melanjutkan ya, sebetulnya hari minggu ketiga, tapi kok di OCW katanya belum ada yang minggu pertama. Yang mungkin kalau tidak ada absensi ya tidak masuk ya. Itu yang ada minggu ketiga, Pak. Yang hari ini. Yang hari ini, yang minggu kedua belum ada juga. Minggu kedua sebagian sudah hadir, tapi sebagian belum karena OCW-nya munculnya kan setelah kelas, Pak. Jadi ada yang belum absen. Oke ya. Jadi untuk lain kali mestinya absennya di jam ya kuliah itu ya. Jadi untuk lain kali jangan sampai terlambat absen. Iya, soalnya mulai. kita setelah list itu kita nggak absen lagi, Pak. Oh begitu ya. Jadi katakanlah terlambat gitu ya? Iya Pak. Tapi sebelumnya yang untuk absen manual yang Bapak minta listnya itu udah ada Pak, nama saya Pak. Iya, tapi apa bisa masuk ke OCW itu ya? Ya, tapi yang di OCW karena absennya baru bisa setelah kelas, jadi saya telat Pak. Oh begitu. Ya coba nanti saya tanyakan ke Subdik ya, bagian pendidikan Pak Nur Haryawan itu kalau kemarin masih ada yang terlambat ya, karena tidak tahu kalau pakai OCW. Oke, kita lanjut ya, materi berikutnya. Jadi kalau di halaman 6 itu contoh ilustrasi seandainya pabrik itu punya skala nasional, ya, skala yang cukup luas, katakanlah skala nasional, atau paling tidak punya daerah pemasaran Sumatera dan Jawa begitu. Jadi pabrik sepatu itu di Jakarta, ya, di Jakarta. Kemudian kalau setiap daerah konsumen itu layani ya sendiri-sendiri, itu nanti tidak efisien, ya, tidak efisien. Nah, oleh karena itu biasanya dilakukan dengan cara ya seandainya di kota Sumatera ya, di kota-kota Sumatera itu yang paling banyak konsumennya itu misalnya di Palembang ya. Jadi selain Palembang, kota yang lain kan ada Medan, ada Padang, ada yang lain ya. Nah, tapi karena menurut pengalaman sebelumnya itu daerah yang banyak sendiri atau yang paling banyak konsumennya itu di Palembang, maka Palembang itu dijadikan ya kota ya sebagai pangkalan pertama begitu ya, atau gudang untuk daerah Sumatera. Jadi kita tentukan
ya konsumen yang paling banyak misalnya kalau di Sumatera itu di Palembang. Nah, Palembang kita tetapkan sebagai gudangnya dari Jakarta begitu. Nah, kemudian dari Palembang itu bisa didistribusikan mungkin pakai darat ke Medan, ke Padang dan sebagainya. Kalau ya semua kota dilayani dengan kapal mungkin ya boros atau tidak efisien, sehingga diambil cara Palembang itu ditetapkan sebagai kota yang pangkalan atau gudang untuk daerah Sumatera. Sedangkan nanti kalau sudah dipusatkan atau dipakai untuk tempat gudang di Pulau Sumatera, nah ini bisa kota-kota lain bisa melalui darat, yaitu misalnya ke Medan, ke Padang dan sebagainya. Oke, kemudian untuk ya DKI Jakarta tentunya tidak begitu masalah ya, karena bisa diangkut dengan truk ya, dengan truk atau angkutan yang lain. Jadi pakai darat. Kemudian di daerah Bandung ini karena kalau dibandingkan dengan daerah dekatnya di Cirebon dan di Garut, ini yang paling banyak konsumennya di Bandung, maka Bandung ini merupakan tempat gudang ya, gudang utama untuk daerah Cirebon dan Garut. Ini masih bisa didengar? Halo? Masih, Pak. Masih. Ya. Masih bisa, Pak. Kok ada tulisan? Oke. Jadi saya lanjut. Jadi kalau misalnya Bandung, Cirebon, Garut, nah ini bisa dipakai gudangnya di Bandung, kemudian Cirebon dan Garut itu ya mendatangkan dari Bandung. Demikian juga yang Jawa Tengah, ya misalnya ada kota-kota Purwokerto, Yogyakarta, Solo misalnya. Nah ini gudangnya bisa di Semarang. Jadi bisa jadi ya Jakarta Semarang pakai kapal ya dalam ukuran yang besar, kemudian Semarang ke kota-kota lain di Jawa Tengah bisa pakai kendaraan darat, misalnya truk atau yang lain. Kemudian di Surabaya itu mewakili Malang dan Banyuwangi kalau misalnya konsumen yang besar itu di Surabaya, kemudian Malang juga potensial, Banyuwangi juga potensial, atau yang lain misalnya Madiun dan sebagainya. Nah sehingga gudang pertama itu di Surabaya. Nah ini model seperti ini bisa diterapkan sampai Sulawesi kalau perlu, Kalimantan ya, kalau perlu sampai ke Papua. Jadi model pendistribusiannya ya bertahap ya. Dari memakai kapal ya ke kota pertama dulu untuk sebagai perwakilan dari kota-kota yang lain. Oke, ya. Kemudian kalau skema berikutnya ya. Di halaman berapa itu? Skema atau sistematika atau mungkin kerangka begitu. Di halaman berapa yang ada di situ? Tolong dijawab. 9, Pak. 9. Oke, 9 ya. Ya. Oke, 9 betul. Ilustrasi 1.6 ya, konsep plan source make deliver return ya. Nah, model seperti ini kita sebut dengan siklus logistik dari pengolahan bahan mentah, produksi, distribusi, konsumsi sampai daur ulang.
Ya, saya ulangi, jadi konsep ya kalau kita singkat PSMDR, ya, PSMDR, plan, source, make, deliver, return. Itu merupakan siklus logistik dari pengolahan bahan mentah, produksi, distribusi, konsumsi sampai daur ulang. Ya. Jadi siklus logistik ya ini dimulai dari plan. Ya. Dalam plan ini memilih pemasok bahan mentah, ya, memilih pemasok bahan mentah, ya, termasuk kualitas bahan mentah, lokasi pemasok dan sebagainya. Jadi kalau yang sudah kamu buat kemarin, ya, analog dengan pabrik sepatu, itu yang namanya siklus logistik itu dimulai dari merencanakan memilih, ya, merencanakan memilih pemasok bahan mentah. Nah, pemasok bahan mentah itu kan tergantung dari produk dari perusahaan itu. Kalau ya sepatu ya bisa saja bahan mentahnya itu kulit dan juga karet. Ya. Kulit itu untuk sepatu bagian atas, sedangkan karet itu untuk sepatu bagian bawah atau alas sepatu. Nah itu kalau sepatu, kalau produk yang saudara tulis itu ya tergantung dari apa ya, yang kamu tulis. Ya, saya punya maksud kemarin sebetulnya kalau kamu mengerjakan itu ya produk yang ada di sekitar rumahmu saja. Ya. Kalau bisa apa yang terjadi di sekitar rumahmu. Ya. Tidak perlu ya, membuat sama dengan temannya. Ya. Kalau sama dengan temannya malah nampak nirun. Ya. Jadi sebisa mungkin sebetulnya yang saya kehendaki itu produk yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Jadi kalau misalnya di sekitar rumahmu adanya misalnya ya pabrik onde-onde ya silahkan pabrik onde-onde. Kalau di sekitar rumahmu adanya pabrik roti ya pabrik roti. Ya. Jangan nirun ya teman. Ya. Tidak mengerjakan terus nirun, nah itu saya malah tidak suka. Jadi nanti kalau dilihat, wah ini yang kembar kok banyak, nah ini berarti nirun. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, ya, source atau sumber daya. Ya. Di sini kegiatannya merancang jenis produk, rencana produksi, dan sistem distribusi. Jadi dari siklus logistik itu setelah merencanakan bahan, kemudian termasuk plan itu merencanakan bahan, lokasinya pemasok dipilih yang menguntungkan. Ya. Jadi pemasok kadang-kadang lebih dari satu. Ya, lebih dari satu sehingga kita pilih yang mungkin bisa menyediakan yang menguntungkan perusahaan yang kita tangani. Jadi sama-sama pemasok bisa dipilih pemasok yang menguntungkan bagi kita. Ya, kadang-kadang kualitasnya perlu kita pertimbangkan. Ya, walaupun murah tapi kualitasnya jelek ya lebih baik ya untuk menjaga kualitas produk kita ya kita pilih kualitas
yang baik ya, walaupun sama-sama pemasok. Oke, kemudian jauh dekatnya ya untuk plan juga kita lihat ya, kalau kita jauh terlalu mahal nanti ongkos transportasinya, atau ya silakan ya. Mestinya kalau ya selevel mahasiswa di perguruan tinggi ya tentunya akan bisa menentukan oh ini pemasok yang lebih bagus ya. Jangan hanya murah ya. Saya ingatkan jangan hanya murah tapi kualitas itu perlu dijaga ya. Kadang-kadang ada pemasok yang sengaja menipu, termasuk menipu yaitu kualitasnya kadang-kadang dicarikan yang baik, kadang-kadang ya, yang dicarikan yang jelek. Nah ini tidak konsisten, itu termasuk penipuan itu. Ya, kalau sudah berkata A ya kualitas seperti ini seharusnya dijaga terus itu, sehingga antara pemasok dan produsen itu ya saling ya mengerti. Kemudian berikutnya source ya, merancang jenis produk, rencana produksi dan distribusi. Ya. Jadi ini termasuk merancang jenis produknya apa, ya, rencana produksinya berapa, ya, kemudian sistem distribusinya kayak apa. Ini sudah dipikirkan lebih matang. Ya. Jadi kalau jenis produknya ya mampu enggak kita membuat jenis produk yang banyak. Jangan-jangan nanti kalau nuruti hawa nafsu ya jenis produknya banyak tapi tidak bisa continue ya malah mencelakakan perusahaan itu sendiri. Ya misalnya jenis produk yang memungkinkan itu 3 macam. Setelah dipertimbangkan, oh ini kok yang kira-kira bisa stabil dan continuous yang jenis 1 ya, lebih baik 1 ya. Kalau mau mengembangkan dilihat potensinya dulu, ini jenis 2 ini kira-kira bisa bertahan lama atau tidak. Nah itu kita pikirkan. Ya. Kemudian rencana produksi, ya rencana produksi itu bisa ya skala kecil, bisa skala menengah, bisa skala besar. Jadi biasanya kalau perusahaan itu ya belum pernah mengerjakan itu lebih baik skala kecil saja dulu, ya, sambil melihat perkembangan hari-hari berikutnya. Ya. Jangan sampai ya begitu perusahaan baru itu menentukan ya produksi atau jumlah produksi atau kapasitas produksi yang ya, besar. Nah nanti kalau tidak laku atau tidak ada yang membeli ya ruginya terlalu banyak. Kalau ruginya bisa diantisipasi, bisa saja. Oh ini memang saya harus sebulan ya harus menanggung, 2 bulan harus menanggung ya produksi saya yang seperti ini. Ya, mungkin sudah terlanjur ditentukan sekian, banyak yang produk return, ya, produk kembalian. Nah itu juga tidak menguntungkan bagi perusahaan, ya, walaupun itu ya kejadian yang biasa dialami oleh perusahaan. Jadi kalau ya, baru mengembangkan perusahaan kemudian langsung ngetowo ya, banyak, nah itu kalau rugi biasanya nanti bisa putus asa. Nah lebih baik ya sedikit kalau ada peningkatan ditingkatkan ya daripada langsung ya menentukan banyak kemudian kalau rugi terus ya hingkang atau perusahaan tidak dilanjutkan, nah itu ruginya makin banyak. Oke, kemudian harus dipikirkan juga sistem distribusinya, entah itu perusahaan baru atau perusahaan
yang sudah berjalan lama. Nah itu sistem distribusi juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Ya. Jadi tidak stagnan. Ya, kalau Anda mau mengelola perusahaan itu usahakan tidak stagnan. Kalau stagnan, acak wae ya. Nanti kalau ada hasil ya hasilnya cuma itu saja, tidak bisa berkembang. Oke, kemudian make, ya, plan, source, kemudian make, melakukan proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Jadi ini dilakukan dalam kegiatan pabrikase atau proses produksi. Jadi setelah plan, source, ya, masih dalam rencana, ya, atau rancangan, kemudian make, membuat itu, ya, atau produksi itu bisa di istilah yang lain itu transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, atau katakanlah memproses produk atau proses produksi. Ya. Jadi banyak yang kamu lihat sebagai contoh yang namanya make atau membuat, ya, itu ya transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi kalau kita membayangkan yang namanya sepatu itu, kita membayangkan cuma kita pakai begitu. Tapi kalau kita membayangkan, oh ini proses produksinya seperti apa, oh berarti sepatu yang atas itu, ya, rancangan dari kulit, alas yang bawah itu karet atau mungkin yang lain, ya. Jadi kombinasi antara bagian sepatu atas dan bagian sepatu atas kalau dilem atau direkatkan menjadi sepatu yang kita pakai. Nah ini, ya, silahkan dibayangkan membuat atau make atau proses produksi itu kayak apa. Ya, kalau tetanggamu misalnya ada yang jualan getuk, ya, getuk lindri, ya, itu bisa kamu lihat dan kamu catat. Ya. Misalnya, ya, pengusaha itu sejak pagi hari, ya, misalnya jam 7 itu sudah kulaan pohon, ya, ya, atau ketela pohon. Itu di pasar-pasar yang biasanya ada ketela pohon. Bahkan ya tetangga saya dulu sampai kalau kulaan itu 1,5 kintal. Ya. Kemudian dioncai dengan 3 tenaga kerja, ya, dioncai pagi hari itu, kira-kira jam 9 dioncai. Kemudian dicuci, ya, cuci bersih. Ya. Kemudian sekitar jam 4 sore itu didang. Ya, didang. Nah, didang nanti setelah masak itu jam 6 sore atau jam 7 sore itu ditumbuk, ya, dideplok begitu. Ya, 1,5 kintal itu, jadi deploknya pakai lumpang yang besar itu. Kemudian jam berapa itu, jam 10-an itu campur dengan gula pasir, ya, dengan teres dan bahan-bahan yang lain. Kemudian jam 11 malam itu mulai digiling, ya, digiling sampai pagi itu.
Nah, itu bisa dibayangkan tenaga kerja yang 3 orang itu saya lihat loh kok bisa melakukan itu. Saya herannya itu sepertinya tidurnya itu ya pernah ditanya tidurnya hanya 1 jam. Wah, ini berarti kerja tidak nyaman ini. Saya tidur sehari semalam cuma 1 jam. Wah, ini saya pikir, wah kalau saya nggak kuat melakoni. 1 jam kalau pagi hari sebelum pulaan itu tidur. Nah, itu sehari-hari dilakukan seperti itu. Jadi di sini mic-nya itu hubung ya, dimulai di kulaan, kemudian dikuliti, dionceki, kemudian dicuci, didang, ya, didang itu dikukus itu, ya, dandangnya itu mungkin kalau 3/4 meter ada itu, besar itu, wah ini. Itu pada waktu saya kecil sampai remaja masih melakukan itu. Ya, bahkan sampai SMA ya masih namanya Pak Primo, tapi sudah almarhum. Ya. Nah, proses pembuatan getuk, proses pembuatan sepatu itu kamu amati, ya, Ya. Oh, ini cara-caranya ini. Nah, kemudian kalau getuk sudah jadi atau sepatu sudah jadi, deliver. Ya. Melakukan proses distribusi ke lokasi konsumen secara efektif dan efisien. Nah, ini nampaknya untuk getuk itu ada yang diantar ke pasar, ada yang diambil oleh pedagang, ya, pedagang perantara. Jadi datang ke rumah, ambil, dibawa. Ada yang dari pengusaha getuk itu menyetorkan ke pasar, ke bakul-bakul tertentu. Nah, tapi yang perlu dicatat 1,5 kita bisa habis sehari. Oke, ya, kemudian return. Nah, ini return melaksanakan proses reverse logistik, repair, rework, recycle, recall, reuse. Nah, ini macam-macam return itu ya sendiri-sendiri untuk produk yang macam-macam. Jadi kalau repair itu berarti reparasi kembali, misalnya produknya sepeda motor Honda. Rework ya, mengerjakan kembali, misalnya produk yang sudah rusak ya didandani, ya, diperbaiki, itu rework ya. Bisa juga recycle, didaur ulang, recycle, misalnya sepatu-sepatu atau karet-karet yang sudah tidak dipakai itu dijual ke pemulung, ya, pemulung dipul, kemudian karetnya itu di recycle atau dibuat jenangan karet kembali, ya. Kemudian recall, reuse, ya, recall itu ya bisa saja untuk produk-produk tertentu itu ya recall itu ya, dipanggil ulang ya. Misalnya produknya produk jasa pendidikan, nah itu bisa recall ya, yang sudah mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima dipanggil kembali, atau yang baru seleksi pertama dipanggil kembali, itu bisa namanya recall. Atau bisa juga recall untuk ya jasa pendidikan atau mungkin perusahaan yang lain, recall itu juga ada. Kemudian reuse itu menggunakan kembali. Jadi kalau karet sepatu tadi ya dipakai lagi setelah dijenang. Oke, nah itu kita sebut siklus logistik ya, dari pengolahan bahan mentah, kemudian produksi, distribusi, konsumsi, sampai daur ulang. Nah, itu. Oke, kemudian
bahan berikutnya halaman berapa? Tolong disebut. Salihah ada enggak? Salihah Kusumawati. Halo? Ada Pak. Ada Pak. Nomormu berapa? 25. Nomor absen 25. 25. Tolong itu bahan berikutnya di halaman berapa? Bentar Pak. Kelihatan Bentar. tidak? Kelihatan tidak? Halaman 12, Pak. Halaman 12. Oke, yang membantu menjawab tadi namanya siapa? Aditya, Pak. Ya, Fajar. Ya, Pak. Ya. 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 Oke, kalau halaman 12 berarti strategi pengiriman barang ya. Betul? Betul, Pak. Ya, betul. Halo? Strategi pengiriman barang. Betul, Pak, betul. Strategi pengiriman barang. Nah, di sini yang perlu dilihat, strategi pengiriman barang itu ada yang dinamakan direct shipping, ya, ada yang dinamakan warehousing, ada yang dinamakan cross docking, ya. Tapi mungkin yang cross docking untuk berikutnya, minggu berikutnya. Jadi direct shipping, ya, mau dibaca direct ya tidak mengapa, direct shipping ya, atau kamu mau baca coro Jawa ini direct shipping ya tidak apa-apa ya. Kalau bahasa Inggris kan ya dibaca direct shipping. Tapi kalau mau dibaca coro Jawanan ya direct shipping ya enggak apa-apa ya. Jadi direct shipping itu pengiriman langsung ya dari produsen ke konsumen. Nah, sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi center. Nah, direct shipping itu biasanya dipakai untuk barang yang relatif mudah rusak, ya, dan dalam jumlah besar, ya, atau katakanlah produk spesial. Jadi kalau pakai perantara nanti mungkin ya tidak bisa dijamin kualitasnya karena ya perantara ini butuh berapa hari, perantara ini butuh berapa hari. Nah, sehingga untuk direct shipping itu berarti pengiriman ya pelayanan langsung ya, tanpa perantara. Nah, bisa lihat bahwa direct shipping itu waktunya tentunya akan lebih cepat sampai ke konsumen, ya, sehingga pemilihan direct shipping itu memang ya, mempertimbangkan cepat rusaknya barang, kemudian menjaga kualitas biar kualitasnya bisa terjamin, kemudian hal-hal lain juga dipertimbangkan dalam direct shipping ini. Nah, Anda bisa melihat di gambar atau ilustrasi 1.7 ya. Direct shipping antar titik pengiriman ya. Jadi dari
pemasok ya dikirim ke produsen, dari produsen ke distributor, dari distributor ke retailer, kemudian dari retailer ke konsumen. Nah, ini kalau jalurnya seperti itu bisa diperkirakan, oh ini ya, dianggap ya pengiriman atau strategi pengiriman barang yang langsung ya. Jadi di tempat-tempat distributor, di tempat retailer itu relatif waktu dan kualitasnya bisa terjamin ya dibandingkan dengan kalau yang butuh gudang atau warehousing. Jadi untuk warehousing atau pergudangan atau bisa juga disebut pusat distribusi, ini yang namanya produk itu perlu disimpan lebih dahulu ya, sebelum dilanjutkan ke konsumen ya. Jadi bisa di sistem pergudangan ya yang membutuhkan waktu lama ya, karena memang barangnya atau bahannya atau produknya itu bisa tahan lama ya. Nah, sehingga ya hal seperti ini ya, bisa dilakukan untuk contohnya produk-produk beras ya, produk-produk gandum dan sebagainya. Nah, oke, kemudian skema berikutnya halaman berapa itu? Halo? Bagus Adi ada, Bagus Adi? Yuk. Ada Pak, sebentar Pak. Ada. Bagus Adi ada? Ada Pak, ada. Kamu nomor berapa, Bagus Adi? Saya absen nomor 5 Pak. Kamu Bagus Adi sendiri atau nah? Kenapa Pak? Gimana? Yang jawab temannya bisa, Pak. Tapi yang saya inginkan ya, kalau saya tanya Bagus Adi, yang jawab Bagus Adi sendiri. Benar, kamu Bagus Adi? Benar Pak, benar. Ada ini. Bagus Adi nggak ada. Ada Pak, saya Pak. Oke. Nanti lain waktu yang saya tanya ya, mungkin bukan nomor tapi harus menyertakan yang lain ya. Jadi harus cocok, kalau nggak cocok berarti oh ini diwakili temannya. Nomor berapa bagi saya di ini yang Saya presensi nomor 5 Pak. bukan bahan materi berikutnya Oh, di halaman sebentar Pak. Strategi pengiriman barang. Ini kan dengan halaman 13 yang tentang pergudangan dan atau pusat distribusi. Kalau yang 13 tadi ilustrasi 1.7 ya. Iya. Direksi antar titik pengiriman. Kemudian bahan berikutnya ya, ilustrasi 1.8 itu kita sebut ya warehousing ya, posisi warehousing atau distribusi center antar titik pengiriman. Ya. Nah, itu kita lihat itu berarti warehousing. Untuk yang ke halaman 14 yang atas itu jalurnya bisa
kita buat vertikal seperti itu. Kalau mau membuat horizontal juga tidak mengapa. Ya. Jadi dimulai dari produsen, kemudian dikirim ya, dengan transportasi ke pusat distribusi. Jadi pusat distribusi itu ya, menampung persediaan itu artinya inventory. Nah, kemudian dari pusat distribusi itu baru ke gudang 1, gudang 2, gudang 3 dan sebagainya yang merupakan lokasi 1, lokasi 2 atau lokasi 3 dan sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan model yang pertama tadi, jadi kalau misalnya produsennya di Jakarta, kemudian pusat distribusinya bisa di Palembang, ya, di Palembang, kemudian gudang 1 bisa di Medan, ya, kemudian gudang 2 bisa di tempat lain, ya, misalnya di Padang. Ya. Jadi saya ulangi, model warehousing seperti ini, misalnya produsennya di Jakarta, kemudian pusat distribusinya itu di Palembang, ya, kota yang banyak konsumennya. Nah, kemudian kota lain yang relatif lebih sedikit itu ada di Medan dan ada di Padang. Nah, itu Medan bisa gudang 1, Padang gudang 2, ya, bisa seperti itu. Ya, baru untuk Medan dan Padang, ya, untuk gudangnya bisa langsung ke konsumen kota itu. Nah, itu yang namanya model warehousing. Nah, skema seperti ini ya, itu tidak harus diterapkan untuk kota-kota. Kadang-kadang perusahaan di wilayah provinsi pun itu kalau mau mendekatkan ke konsumen itu ya bisa seperti ini. Misalnya produsennya di Semarang, pusat distribusinya di Solo misalnya, ya, gudang 1 di Jogja, gudang 2 di Madiun, itu bisa saja. Jadi tidak harus contoh seperti yang Jakarta, Palembang dan sebagainya. Bisa saja satu skema itu satu kota bisa saja, ya, produsennya di Solo, ya, produsennya di Solo, pusat distribusinya di Solo, baru gudang 1 ada di Kartosuro, gudang 2 ada di Karanganyar, atau gudang 1 ada di Sukoharjo, gudang 2 ada di Boyolali dan sebagainya. Jadi untuk wilayahnya bisa kita perluas, bisa kita perkecil, tapi model skemanya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya model ilustrasi 1.8 itu bisa juga ya, dibikin seperti yang di tengah. Produsen, kemudian pusat distribusi, langsung ke konsumen itu juga bisa. Atau bisa juga produsen ke pusat distribusi ada, ke pusat pergudangan ada, ke pusat distribusi ada. Ya, jadi ini model kombinasi ini yang gambar paling bawah. Jadi kalau produsen ke pusat distribusi bisa langsung konsumen, produsen ke pergudangan bisa langsung konsumen, dan yang lain juga sama, produsen ke pusat produksi langsung ke konsumen. Nah, itu bisa ditempuh seperti itu. Oke, saya tanya, ini suara dok-dok ini terdengar? Terdengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Sangat Dengar, terdengar, Pak. Dok, ya, Pak. Ya, maaf karena
tadi mau meluncur ke kampus, ya, meluncur ke kampus, tapi ya sudah mulai mau berangkat itu sudah 7:30, jadi mungkin buat nanti lambatnya mungkin agak banyak kalau ke kampus. Nah ini nekat di rumah, ya di rumah ada perbaikan sedikit sehingga suara dok-doknya nampak. Oke, baiklah, ini ya kita akhiri saja, kita akhiri sekian dulu. Dan ya karena ada suara dok-dok, ya maaf, tadi maunya meluncur ke kampus tapi saya putuskan dari rumah saja. Ternyata ya memang dok-doknya terdengar jelas. Oke. Oke, sebelum saya tutup, silakan ya kalau ada pertanyaan. Ada enggak pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Silakan. Belum ada. Oke ya. Saya malah tanya kalau belum ada. Kira-kira yang sudah membeli buku ada belum? Belum ada? Belum, Pak. Belum beli, Pak. Belum, Pak. Rencananya Belum, Pak Rabu. Jadi Oke, jadi kalau buku itu ya silakan, kalau yang suka manajemen logistik, ya ini ya manajemen logistik itu nanti di TA itu banyak dipakai itu. Kemarin saya baru membimbing 2 orang, yang 3 orang malah, yang TA-nya itu manajemen logistik. Kebetulan perusahaannya di Kartosuro sana. Ya, barusan lulus ketiga-tiganya. Nah, ketiga-tiganya mengambil manajemen logistik semua. Nah, perusahaannya di Kartosuro sana, kebetulan perusahaan transportasi begitu. Nah, TA-nya ya sesuai dengan praktek di dia magang, ya, sehingga ya termasuk bagus itu, karena ya memang menulis apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, apa yang dialami begitu, sehingga ya lumayan semuanya juga dapat A begitu. Nah, sehingga ini ya berarti manajemen logistik kalau untuk TA ya bisa dipraktekkan langsung begitu. Iya, jadi kalau untuk bahannya itu sebagian nanti mengambil Vicky Verona dan sebagian Vicky Verona, ya betul, Vicky Verona. Sebagian pakai buku textbook. Nah, kalau textbook semua mungkin ya kurang aplikatif, tapi kalau yang bahasa Indonesia semua ya mungkin pengetahuan untuk textbooknya jadi kurang. Ya, kita kombinasi nanti, ada yang Indonesia, ada yang kita lihat dari textbook. Kalau pengarangnya banyak berkecimpung di manajemen logistik, biasanya tulisannya itu sesuai dengan ini praktek-praktek di lapangan itu. Kemudian kebetulan kalau Vicky Verona itu ya
penulis di Gramedia, sehingga mungkin beberapa tahun sudah dipraktekkan sambil diperbaiki begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Pak Ketua menutup dan jangan lupa absennya ya. Absennya Pak Ketua, ada enggak ini Pak Ketua? Absen di OCW, Pak. Ya, absen di OCW. Tapi ini belum muncul yang ketiga. Belum. Coba. Nanti Pak Sarwoto, Pak Sarwoto dimasukkan dalam grup ya. Nanti kalau mau kesulitan absen, bisa lewat Pak Sarwoto. Karena Pak Sarwoto itu biasanya membantu saya untuk ini administrasi. Walaupun Pak Woto ya, ini malah studi lanjut S3 ke Malaysia. Ya. Tapi sementara waktu kan tidak bisa ke Malaysia. Sehingga nanti Pak Ketua ada enggak ini? Pak Ketua? Pergi Pak Ketua. Halo Pak Ketua? Wakilnya sama wakilnya. Sinyalnya Pak kayaknya Pak. Gimana? Kayaknya Pak Ketua sinyalnya gangguan katanya Pak. Oh iya. Kalau wakilnya siapa? Kemarin si siapa itu? Dia Pak. Hah? Suaranya Torik. Ya, Suaranya Pak. kok? Suaranya nggak bagus ini. Sinyalnya. Tolong ya sinyalnya bagus. Siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa namanya? Dahlia, absen 8. Rumahnya di Solo? Tidak, saya rumahnya di Ampel. Ampel. Yang rumahnya Solo siapa? Ada nggak yang rumahnya Solo? Halo? Yang rumahnya Yang Solo. rumahnya Solo? Gimana? Ya udah kalau nggak ada ya yang Ampel suaranya juga. Solo ada, Pak. Solo ada. Hah? Solo Siapa? ada. Yang Solo. Lauren, ada Rehan, ada Sabrina, ada Oke, banyak, yang Pak. Solo nanti, menghandle memasukkan Pak Sarwoto. Jadi identitas saya itu ada di Pak Sarwoto punya. Ya, Oh, iya. tolong ya. Yang dari Ampel siapa namanya tadi? Dahlia, absen 8. Dahlia. Ya, Pak. Dahlia nomor 8 ya. Tolong nanti memasukkan Pak Sarwoto atau mungkin yang Solo ya, memasukkan Pak Sarwoto sehingga bisa membantu saya untuk Atau itu absensi. aja, Pak. Kalau Pak Heru punya nomornya nanti dikirim ke ketuanya aja, Pak. Nomor apa? Nomor HP-nya Pak Sarwoto. Nanti biar kita masukin ke grup. Oh ya betul. Iya. Nanti saya kontak dengan Pak Sarwoto. Oke, untuk kali ini silakan ditutup. Siapa yang nutup ini? Halo? Silakan ditutup. Atau menghubungi Pak Sarwoto dulu? Nanti saja mungkin Pak wakilnya menghubungi. Oh gitu. Ini ditutup dulu. Terserah Iya. Pak. Iya Pak. Ya, grupnya kita akhiri aja dulu, Pak. Terus Ya, kita diakhiri absen. aja dulu. Silakan ditutup. Makasih Pak. Terima kasih kembali.